Halo, selamat bertemu kembali sobatku semuanya. Video kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan skripsi, bagaimana untuk mengatasi rasa malas ketika menyelesaikan skripsi. Tidak sedikit mahasiswa kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Di antaranya adalah rasa malas dan juga tingkat kesulitan penelitian yang dialami. Harusnya mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan waktu cukup 4 tahun atau 8 semester. Namun pada kenyataannya banyak mahasiswa yang lulus ujian skripsinya bisa mencapai sampai 6 tahun. Bahkan ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun dan seterusnya. Kenapa begitu? Tentu tidak terlepas dari kesalahan teknis saat dia kuliah. Oleh sebab itu, kita harus ketahui apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan agar skripsi Anda tidak terhambat dan bertahun-tahun. Oleh sebab itu, bagi kamu yang merasa mengalami ini, wajib untuk nonton video ini. Untuk lebih jelasnya, go kita simak bersama. Kali ini kita akan kupas tuntas kenapa skripsi mahasiswa seringkali tidak selesai dengan waktu yang tepat, sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh kampus, sesuai dengan target awal. Contohnya harusnya 4 tahun selesai, bos. Tapi banyak mahasiswa yang 4 tahun ini nyatanya kuliah itu belum selesai. Yang pertama, kita bisa mulai untuk menyelesaikan skripsi itu. Ini hal sepele sekali, tetapi sangat penting. Niat. Seringkali kita kurang niatnya dalam menyelesaikan skripsi. Skripsi itu bukanlah perkara yang menakutkan. Jadi harus diawali dengan niat yang sungguh-sungguh, niat untuk menyelesaikan. Coba kita ingat kembali di masa kita jadi mahasiswa baru. Kita memiliki rasa yang menggebu-gebu untuk menjadi seorang mahasiswa. Nah, kali ini tinggal Anda satu langkah lagi menyelesaikan skripsi itu akan menjadi seorang sarjana. Nah, untuk itu buatlah niat yang benar-benar itu menjadi suatu keyakinan Anda bahwa Anda bisa. Baik, niat harus dipersiapkan dengan betul, oke? Untuk yang kedua, yaitu banyak diskusi. Loh bang, saya ini bukan aktivis, kenapa harus diskusi bang? Tidak, diskusi artinya banyak-banyak belajar. Jadi untuk menyelesaikan skripsi itu harus banyak diskusi dengan contohnya kakak tingkat kamu, dengan teman kelas kamu, dengan teman kuliah kamu. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Gini, kuliah itu kita diwajibkan untuk bisa riset atau penelitian. Maka ilmu penelitian ini harus didapatkan dari banyak sumber, dari banyak referensi, sehingga ketika kamu nanti menyelesaikan skripsi, mengerjakan skripsi itu, kamu sudah menemukan banyak sumber, bagaimana cara penelitiannya, bagaimana cara pengambilan data, bagaimana cara menghitung data, dan lain-lain. Ilmu itu tidak cukup kamu dapatkan di dalam kelas. Gitu. Jadi di luar kelas kamu harus belajar banyak-banyak dengan orang lain yang menurutmu itu dia bisa. Jangan bosan untuk mencari sumber. Jangan malas untuk mendatangi. Kakak tingkat kamu maupun teman kamu yang bisa mengajari kamu untuk belajar penelitian. Yang paling penting adalah sesuatu yang masih kamu bingungkan, tanyakan itu pada mereka. Nah, dengan begitu kamu akan menemukan jawaban dan kamu tidak akan kesulitan.
Itu bisa dibuktikan. Kebanyakan mereka yang tidak tahu tidak mau bertanya pada orang lain. Halo kawan-kawan semua, malu bertanya sesat di jalan. Bang, saya ini ngerjakan skripsi malesnya minta ampun. Bang, saya ini ngerjakan skripsi bad mood sekali. Tuh, sama. Semua mahasiswa mengalami hal itu, mengalami hal yang sama. Apa? Males. Males adalah penyakit sejuta umat bagi mahasiswa yang semester akhir mengerjakan skripsi. Untuk itu, kamu harus tahu bagaimana apa mood kamu, bagaimana mood kamu. Temukan itu. Saya rasa mahasiswa sudah selesai di situ ya. Kalau kamu memang gimana caranya mood, kamu harus jalan-jalan dulu, apa kamu harus makan dulu, apa kamu harus ngerokok dulu, atau kamu harus ngopi dulu. Cari suasana yang menjadikan diri kamu fresh ya, sehingga ketika mengerjakan skripsi kamu nyaman, artinya kamu tidak kesulitan. Nah, untuk itu harus dilakukan dengan bijak, artinya malas tidak bisa dituruti selalu dan tidak menjadi sebuah alasan ketika kita malas kemudian tidak memegang skripsi. Nah, oleh sebab itu harus dipaksakan. Paksakan artinya tetap menggunakan cara. Kamu harus benar-benar mengerti apa yang membuat dirimu itu capek, apa yang membuat dirimu itu tidak mood, dan bagaimana agar kamu bisa mood. Temukan itu, lalu berikan solusi terhadap dirimu sendiri, maka proses kamu dalam menyelesaikan skripsi insya Allah tidak akan terhambat. Step by stepnya akan terlaksana. Itu tips yang ketiga. Sekarang cara yang tadi 3, berarti yang keempat bos, keempat ya. Cara yang keempat, kamu harus memotivasi diri. Jadi penting sekali dalam ilmu psikologis, maka memotivasi diri adalah kekuatan yang berasal dari sumber diri sendiri. Kekuatan itu yang lebih abadi dibandingkan motivasi secara eksternal ataupun motivasi dari orang lain. Nah, motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang itu lebih abadi, lebih kuat untuk mendorongnya. Contoh begini, ya silahkan diingat-ingat kembali seperti yang saya katakan di awal, bahwa dulu kita itu di waktu masih menjadi mahasiswa baru memiliki semangat yang luar biasa, ingin menjadi mahasiswa ya, ingin belajar, ingin menggapai cita-cita. Dengan semangat yang menggebu-gebu, kita kadang harus istilahnya kadang bertentangan dengan orang tua, dengan keluarga, hanya karena ingin sekolah, hanya karena dananya mepet dan lain-lain. Tetapi kita berani untuk tekadkan diri. Nah, lalu kenapa kemudian hari ini di semester akhir semangat itu hilang? Begitu. Apa alasan kita? Nah, ini harus dianalisis. Yang menyebabkan kita malas, yang menyebabkan kita tidak semangat, yang menyebabkan kita tidak percaya diri, ini kira-kira apa? Kemungkinan besar itu jawabannya adalah tidak masuk akal. Hanya saja jiwa kita yang sedang bermasalah. Nah, oleh sebab itu kalau sudah ditemukan masalahnya, silahkan dimotivasi diri kalian masing-masing. Harus dimotivasi kembali bahwa kamu harus selesaikan tugas-tugas kamu harus selesaikan skripsi kamu demi kamu sendiri, demi orang tuamu, demi kemaslahatan terhadap kehidupan. Karena sudah terjun harus diselesaikan. Berani memulai harus diselesaikan. Oke? Itulah mahasiswa. Tidak memulai tetapi belum selesai ditinggalkan, ini waduh perlu dipertanyakan. Nah, sekarang tinggal urutan kelima ya, yaitu berani bersaing dan mengurangi kegiatan yang kurang penting. Nah, ini ya, mahasiswa seringkali itu menyepelekan waktunya mengerjakan skripsi,
jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ngecamp dan lain-lain. Intinya kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Fokus ya, fokus. Jadi kendalikan diri, fokus. Hiburan tahan dulu. Nanti kalau sudah mengerjakan skripsi, katakanlah target bab 1, bab 2 kamu sudah selesai, kamu mau jalan-jalan, oke, no problem, tidak apa-apa. Tapi ingat, yang kamu dulukan adalah mengerjakan dulu. Jangan main dulu terus mengerjakan, itu belum tentu kamu bisa mengerjakan, karena pulang main pasti capek. Kalau badan capek, pikiran nggak mood, ya skripsi nggak bakalan terpegang. Karena apa? Banyak main ini fokusmu akan terpecah. Jadi yang ada di pikiranmu bukan skripsinya. Jadi skripsi hanya dipikir aja, gimana ini belum selesai, gimana ini waktu sudah mepet, gimana ini kok sulit sekali, gimana ini caranya. Itu hanya akan menjadi pikiran saja. Nah, oleh sebab itu kamu harus kurangi kegiatan yang tidak begitu penting. Fokus pada skripsi, lakukan. Bisa apa enggak? Kamu sembari belajar, kamu sembari mengerjakan. Nah, dengan begitu insya Allah skripsimu akan selesai ya. Lalu kemudian kamu harus bersaing dengan siapa? Kamu harus lihat gitu ya. Ibarat orang naik ini motor itu, kamu harus lihat spion biar kamu itu tahu teman-temanmu. Kamu harus lihat kanan kiri biar tahu teman-temanmu itu sudah lebih maju daripada dirimu sendiri, untuk memotivasi diri. Oh iya, ternyata saya ini sudah ketinggalan jauh, saya harus start kembali, saya harus semangat kembali, saya harus selesaikan. Teman-temanmu sudah pada mau wisuda, skripsimu belum selesai. Kalau kamu tidak toleh kanan kiri, tidak lihat perkembangan temanmu, kamu akan lalai, tenggelam dalam kenyamanan. Nah, oleh sebab itu kamu harus mampu bersaing. Buktikan bahwa kita juga memiliki kualitas yang sama makan nasinya, sama-sama mahasiswanya, kita memiliki kesempatan yang sama. Tinggal kebijakan kita mau berkompetisi dalam hal kebaikan, berlomba-lomba untuk mencolok dirinya atau tidak. Selama itu kita tanamkan, insya Allah kamu tidak akan mengalami malas, karena malas itu hanya pikiran yang kurang tersistematis saja. Oke, yang terakhir ke-6, ini yang paling ekstrim Mas Bro ya. Yang ke-6, jangan sekali-kali takut dengan dosen pembimbing, ya kan? Seringkali mahasiswa itu takut mau konsultasi terhadap skripsi yang dia kerjakan. Ini takut dengan dosennya, takut dimarah, takut dicoret, takut suruh referensi, takut puas, segala takut. Nah, jangan pernah mahasiswa takut. Jadi hormat itu tidak harus takut. Hormat itu cukup menghargai dengan akhlak-akhlak yang istilahnya tidak merugikan, tidak merendahkan. Ini biasa saja. Kita sama lah. Dosen juga masih belajar, mahasiswa juga masih belajar. Jadi intinya harus seimbang. Jangan takut. Banyak sekali dosen itu yang killer, tapi kita juga tidak boleh takut. Selama kita mengerjakan skripsi dengan baik, artinya selama kita sudah berusaha, entah itu salah atau benar, konsultasikan dengan dosenmu. Jangan takut. Kalau kamu malah takut, skripsimu tidak akan selesai. Itu ya. Nah, langkah selanjutnya, tidak semua dosen itu memiliki ketelatenan yang sama. Seringkali mahasiswa sudah waktunya konsultasi, dosen dicari sulit sekali. Di WA tidak dibuka, di telepon nggak diangkat. Kamu harus tahu kantornya juga, bahkan kalau perlu ketahui alamat rumahnya. Kalau skripsimu waktunya untuk dikonsultasikan, gimana caranya? Temui dia. Apakah harus melalui telepon? Kamu telepon dulu. Apakah kamu harus WhatsApp dulu? Apakah kamu harus SMS dulu? Apakah kamu harus ke kantornya atau ke rumahnya? Lakukan itu. Jadi jangan sungkan, itu sudah menjadi kewajiban dosen. Karena ini yang sering tidak dipahami oleh teman-teman mahasiswa.
jangan takut dengan dosen untuk konsultasi, jangan malas untuk mengingatkan, bahasanya mengingatkan dosen agar melakukan bimbingan, agar membimbing sampean dalam mengevaluasi hasil pengerjaan skripsi tadi. Selama itu sampean lakukan, selama itu kamu lakukan dengan baik, insya Allah dengan target tertentu kamu bisa selesai skripsinya. Tapi kalau sudah malas mencari dosennya, bisa jadi skripsimu kamu taruh mejanya dosen itu 1 minggu 2 minggu kamu nggak dihubungi, karena kita tahu sendiri urusan dosen itu banyak sekali, bukan hanya mengajar di kelas, tetapi urusan-urusan yang lain bertumpuk-tumpuk. Kita harus menyadari bahwa kitalah yang aktif, kita yang harus peka, kita yang harus selalu mengingatkan dan tentukan target. Jangan sampai lulus di luar jangkauan. Semangat terus yang lagi skripsi. Kalau ada yang kurang bisa nanti komen di bawah ya, komen. Nanti saya berikan tips-tips yang lain. Mungkin sebagiannya adalah ini. Tips yang lain nanti bisa kita sharingkan kembali di waktu lain atau di video lain maupun di kesempatan yang lain. Bisa hubungi melalui pesan di video ini. Oke, terima kasih banyak, semoga selamat selalu, cepat wisuda, cepat nikahnya, lancar rezekinya. Baik, mantap.